Iya, sekarang gue mau membahas satu pembahasan, yaitu apa sih perbedaan dari seorang pemain yang punya visi bermain dan yang tidak mempunyainya. Nah, mungkin kalian semua mempunyai pandangan masing-masing lah dan bisa membedakannya secara kasat mata bahwa si pemain ini dia punya visi bermain, dia tahu mau passing kemana dan kasih through pass ke siapa, dan sebentar yang satunya lagi lebih banyak nahan bola dan lebih banyak delay tempo, dia nggak punya visi atau yang lain-lain banyak contohnya ya. Pikirin lah, secara kasat mata mungkin kalian udah bisa melihatnya. Namun yang mau gue berikan di sini adalah apa yang menjadi penyebabnya si pemain itu bisa punya visi dan apakah dia itu bisa berkembang lagi setelah di usianya yang segitu. Nah, pemain yang punya visi itu adalah pemain yang tahu two step ahead, dua langkah ke depan, apa yang harus dia lakukan dengan bola, dan terlebih pada saat krusial. Jadi, gak hanya pada saat timnya lagi dominasi permainan, tapi juga pada saat timnya dapat serangan balik, counter attack terhadap musuh. Nah, contoh gue kasih lihat di sini, itu gue masih ingat banget satu game Everton melawan Liverpool di Liga Inggris. Oke, gue kasih contoh di sini serangan balik. Itu situasinya serangan balik dan ada satu pemain yang mau gue soroti, yaitu Neal Maupay dari Everton ya. Nah, gue gambar dulu. Oke. Ya, seperti ini. Everton lawan Liverpool. Serangan balik dari Everton, oke. Ini bagian kecil aja. Ini gawangnya. Ini adalah pemain defendernya Liverpool. Ada Van Dijk sama satu lagi, anggap entah siapalah. Nah, bola ada di sini, serangan balik. Ini si Maupay, oke. Ini Gordon. Nah, yang dilakukan oleh Maupay, tahu apa pada saat serangan balik? Ini di sisi kanan ya. Maupay, dia kasih bola ke Gordon di sebelah kanan, oke. Kasih bola ke Gordon sebelah kanan, Gordon kuasai bola. Itu hal yang salah. Kenapa? Karena di depan lu itu udah ada yang ngejaga si Gordon dan lu udah ada yang ngejaga lu satu. Jadi posisi 2 lawan 2. Pada saat kejadian itu, gue masih ingat banget, ada ruang kosong di tengah di sini yang temannya pemain Everton itu udah deket, udah come up ke depan buat support counter attack. Entah siapa itu, gue lupa siapa. Tapi si Maupay, dia nggak kasih ke tengah sini yang kosong, space. Padahal kalau dia kasih ke tengah sini, peluang mencetak gol bisa lebih besar sehingga Everton bisa cetak gol di situ yang dimana skornya itu 0-0 Derby Merseyside jilid 1. Tapi pada saat dapat counter dia malah kasih ke kanan, kasih ke si Gordon. Nah, ini satu contoh pemain ini tidak punya visi. Dia tidak tahu apa yang harus dia kasih bola dan lebih bagus kemana bola itu mengalir. Dia kasih ke kanan, si Gordon ya otomatis ditutup ruangnya sama defendernya Liverpool. Dan Van Dijk juga ikutan nutup 2 lawan 1. Temannya pun gak buka ruang di kosong ya susah. Karena di sisi kanan itu udah sisi semakin sempit, udah mepet ke garis kiper. Jadinya dia shoot ke blok sama Van Dijk. Itu yang terjadi. Gue masih ingat banget, kalian bisa lihat highlights-nya, mungkin ada satu momen counter attack di babak kedua Everton ya. Nah, jadi lu harus bisa tahu tuh, lu pandangan lu itu apalagi pada saat counter attack gak bisa cuman melihat ke arah depan doang, tatapan kuda. Lu harus bisa punya game sense, punya feeling the game sekitar lu. Lu harus bisa peka bahwasannya teman lu ada jarak 5 meter di belakang lu harus bisa tahu gitu ya. Dan
Lu harus tahu apakah bola itu lebih bagus sampai di mana. Contoh satu lagi, pemain yang tidak punya visi berikutnya, udah banyak dibincangkan orang, yaitu Grealish. Gua gambar dulu sebentar. Oke. Inilah kira-kira. Jadi ini posisinya Manchester City itu lagi mendominasi permainan lah dibilang, dan si lawannya lagi bertahan di babak sendiri. Oke. Asumsi seperti ini ya. Grealish pegang bola di sisi kiri, oke. Ini Grealish. Yang bulat ini adalah pemain lawan sedang bertahan, ini gawang. Apa yang dilakukan Grealish? Grealish, dia itu kelamaan pegang bola, sehingga yang dia lakukan adalah dia memaksa shooting dan memaksa merapat ke lawan, oke? Yaitu dia pegang bola, dia dihadang oleh satu orang di sini, dia masuk ke dalam, ada satu orang juga defender di sini, dia lakukan shooting, akhirnya keblok, gak berguna. Yang kedua yang dilakukan Grealish, yang dilakukannya adalah dapat bola di sini, temannya di sini ada maju, oke? Dia kasih di sini, terus balik lagi ke sini, terus Grealish datang lagi ke sini, gitu-gitu doang. Jadi gak ada pergerakan efektif yang dilakukan Grealish pada saat dia pegang bola. Yang harus dilakukan adalah lu itu harus bisa cepat kasih bola, jangan terlalu lama lu memegang bola dengan kaki lu yang indah itu. Lu harus bisa pegang bola di sini, lu pindahkan ke tengah, switch ke teman lu entah siapalah, ya kan, kalian lebih tahu hafal namanya. Pindah ke kanan lagi dengan sirkulasi bola cepat, atau bermain kombinasi Grealish dengan di sini teman lu di tengah, 2-3 orang. Itu lebih bagus ketimbang lu maksa shooting, lu menumpuk di satu sisi di mana teman lu berusaha membantu dan lu cuman bisa menyemak di situ. Nah, itu nggak punya visi. Jadi visi itu dari kecil itu harus bisa ditanam, di mana dia tumbuh kembangnya, pertumbuhan IQ-nya. Jadi banyak yang mempengaruhi faktor itu, terutama faktor jam terbang dari si pemain. Usia 25, 26, 27 usia produktif lah. Kalau si pemain ini tidak punya visi kayak Grealish, usianya segitu, itu gak akan berkembang lagi karena usianya udah matang, udah mentok, jadi susah buat menerima, mengembangkan isi otaknya lagi. Beda kalau usia lu 19, 18, 20 tahun, lu masih bisa berkembang, mengembangkan visi lu dengan jam terbang bermain, karena otak lu itu masih muda, masih fresh, jadi masih bisa merubah lah cara pandang lu gitu. Dan ya, itu adalah segelintir contoh yang gue mau kasih lihat bagaimana si pemain melakukan dan bagaimana solusi yang bagus. Kalian boleh setuju atau enggak, tapi ini merupakan pandangan gue yang bisa gue sampaikan. Jadi pada intinya, bahwa lu kalau punya speed, punya skill, tapi kalau lu gak bisa mempunyai end passing yang tepat sasaran dan 2 step ahead apa yang harus lakukan pada bola, itu akan sia-sia. Kecuali lu seperti Vinicius di Real Madrid yang selalu mengandalkan speednya untuk bisa menghajar lawan, mencetak gol. Oke? Vinicius yang dilakukan dengan speednya, counter attack dari Real Madrid 3 lawan 2. Ini Vinicius akan lari terus ke depan, dihadang satu, dia cetak gol langsung seperti itu kan biasanya. Atau enggak, di sini ada Benzema, dia cutback, Benzema yang finishing kayak gitu. Tapi kembali lagi, di situ hak pribadi masing-masing apa yang dilakukan. Tapi yang jelas seperti itulah kira-kiranya. Thanks for watching.